Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat trader ya. Tanpa terkecuali, selamat menikmati hari libur, selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kebahagiaan selalu bersama keluarga tercinta ya. Seperti biasanya di sini saya bakalan bertrading dengan menggunakan teknikal analisis satu periode. Oke. Ntar bang, ini nge-lag nih bang, nggak bisa digerakkan layarnya nih bang. Nah, HP-nya udah waktunya dikasih lem biru nih, lempar yang lama ganti yang baru ya bang ya. Oh iya, buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat trader semua yang nonton video ini, jika kalian suka jangan lupa dukung terus channel ini ya bang ya, dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate. Karena di channel ini kita bisa belajar bareng-bareng. Di sini di channel ini tidak ada sesuatu strategi apapun. Dengan pemahaman saya pribadi, tidak ada sedikit pun yang saya tutup-tutupi. Semuanya akan saya paparkan sesuai apa yang saya pahami ya. Oke. Jadi untuk teknik kali ini bang, kita mencari teknik yang simple ya. Artinya kita tidak terlalu banyak ngebaca candle. Jadi targetnya cuma ini bang. Targetnya C5. C5 bang ya, targetnya C5. C5 ya. Sama C3. Candle C5 kita bandingkan dengan candle yang warnanya sama kenaikan ya. Berarti ini hukumnya naik. Artinya ini dikatakan naik ya bang ya. Kalau merah harus sama merah. Ini seperti ya, ini turun. Ini turun. Karena ini bodinya dominan lebih kuat, maka ini informasinya penurunan. Kalau di sini bodinya lebih kecil berarti dibalik ya, kenaikan ya. Paham kan ya bang ya? Lalu di C3 ini kita bandingkan sumbu. Kalau di sini naik berarti kita bandingkan sumbu atasnya sama candle sebelumnya, yaitu C12 dengan C2 ini bang, dengan C2 ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk cara pembacaan di strategi satu periode kali ini targetnya untuk bidikan 1 menit yaitu C4, target C4. Analisa dimulai dari C5. Lalu kita bandingkan sumbu candle C3 sama C2. Kalau ini atas berarti nanti kita bandingkan sumbunya yang atas ini bang ya. Ngerti kan ya? Oke, langsung kita praktek biar gak banyak bacot ya. Di sini informasinya penurunan. Ini yang lagi berjalan ini bang, ini adalah candle konfirmasi bang. Ini adalah candle konfirmasi. Kalau di sini informasinya penurunan, kita tinggal bandingkan body apa? Shadow, bukan body ya, shadow bawah C2 sama shadow bawah C3. Kalau di sini panjang lalu di sini semakin pendek berarti di sini kita open posisi naik. Ya, seperti itu bang ya. Oke, semakin pendek bang ya. Gas. Buy. Jadi untuk bidikannya kita open posisinya di C4 seperti itu ya bang ya. Kalau di sini kita loss, kita bakal kompensasi di C5. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya bang ya. Apakah di sini kita bakal profit? Saya juga nggak tahu ini bakal profit atau enggak. Kalau di sini kita loss, kita kompen di C5. Kita langsung siapkan aja
seperti ini ya, kalikan 3. Oke, di sini kita udah rugi $1 kan ya. Sini kita sudah rugi $1. Kita open posisi naik di sini. $1. Kalau di sini profit, berarti kan hitungannya di sini dapat 3 Bang ya, 3 tambah 4. Di sini kita udah untung nih Bang. Kalau kita dapat ini udah dapat $5 ya. $5 sama modalnya yang tadi $4 berarti ya. 45. Di sini dapat 5,46 ya. Berarti kita dapat 15.000 lebih lah ya. Jadi kita masih untung kalau kita kalikan 3 seperti itu Bang. C5. C5. 1 2 3 ya Bang ya. Oke, dapat Bang ya. Sangat tipis sekali Bang ya. Jadi modal kita balik Bang ya. Kita udah untung tuh $1 lebih ya. Kita kembalikan lagi Bang. Seperti ini contohnya Bang ya. Kalau kita mau mencari mengatur sebuah money management ya yang bagus. Tapi buat teman-teman yang mungkin ngelihat video ini, strategi cara pengaturan manajemennya saya ini kurang bagus, tolong di-share ya. Bagaimana biar bisa bagus seperti itu ya. Silakan kalian berkomentar ya. Karena tujuan saya ngebangun channel ini ya biar kita sama-sama saling belajar ya Bang-abang ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Bang-abang ya. Oke, di sini informasinya penurunan. Ini informasinya penurunan ya Bang-abang ya. Kenapa di sini dikatakan informasi penurunan? Karena lebih kecil bodinya daripada candle bullish yang berada di sini ya. Lalu ini skip Bang. Ini skip nih, nggak usah dihitung nih. Skip semua. Jadi yang kita fokus cuma ini Bang. C5 C5 C2 C3 dan C4 ini adalah eksekusi di C4 ya. C4 nya kita eksekusi. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah dipahami ya untuk teknik ini ya Bang-abang ya. Oke. Jadi kita tinggal menunggu aja biar kita itu nggak terlalu banyak mikir. Ini support, resisten, ini bodinya semakin kuat, semakin turun, ini biar gak seperti itu ya. Tapi kalau mau pakai strategi yang seperti itu ya is oke, boleh-boleh aja Bang ya. Yang penting kalian nyaman dan bisa profit seperti itu. Cuma di sini saya ingin berbagi teknik dan metode yang lain lah, biar banyak metode dan teknik yang bisa kalian pilih nantinya. Oke, di sini kan saya menemukan informasi penurunan 1 2. Ini kayaknya turun nih Bang. Perhatikan candle yang lagi berjalan ini sumbunya lebih panjang ya kan? Panjang bawah. Sedangkan di C2 nya nggak ada sumbu bawah Bang. Siap-siap kita open posisi sell. Di C4 adalah targetnya ya, eksekusi. Oke, di perpindahan candle seperti ini kita bisa open posisi sell. Apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkit tak berguna? Dihitung Bang ya. Tadi kita profit ya, meskipun awalnya loss, untuk kompensasi pertama kita profit. Tidak ada ruginya ya berbagi sebuah pengetahuan ya. Apalagi pengetahuan itu
Jika berdampak memberikan sebuah manfaat pada yang lainnya ya bagus dong ya. Oke, kita persiapan untuk kompensasi ya abang-abang ya, takutnya loss. Ya bahaya juga sih kompen-kompen seperti ini ya. Oke, kita kompensasi di sini bang ya. Kompensasi. Udut bang, udut. Dapat gak nih kira-kira? Sebelum kalian menggunakan strategi ini silahkan di backtest dulu bang ya di akun demo. Lebih baik kita itu jangan bosan-bosan untuk menguji strategi yang kita gunakan gitu bang. Karena nanti kalau kita bisa menguji strategi yang kita gunakan, kita nggak malas ya, kita nanti enak sendiri tuh kalau memang profitable-nya lumayan ya bang ya. Oke, di sini kita masih dapat ya bang-bang ya. Nah, dapat ya. Jadi kerugian tadi udah kembali lagi seperti itu. 46 bang. 46 tambah 46. Jadi kita udah untung 2 dolar ya, mau 3 dolar ya. Santai aja trading itu bang ya. Yang penting kalkulasinya itu tetap untung gitu loh ya, nggak MC ya. Mau di binary atau di forex. Di forex pun juga sama. Strategi yang kita gunakan dan orang-orang gunakan itu tidak semuanya itu profit ya. Kalau kalian ngelihat pas lagi profitnya aja sih enak, tapi kalian nggak tahu mereka rugi berapa. Jadi di dalam dunia trading yang perlu kita perhatikan, sebuah untung dan rugi itu adalah sesuatu hal yang pasti dan kita harus bisa menerimanya. Jangan cuma kita bisa menerima kok pas lagi untungnya aja, tapi pas lagi rugi kita nggak mau menerima. Itu yang sulit bang ya. Jadi kita harus siap tuh, harus siap untung juga harus siap rugi. Makanya di dalam bertrading kalau bisa kalau bisa memang dianjurkan kita itu memakai uang dingin, uang yang nggak dipakai. Mana ada uang nggak dipakai ya, semua uang dipakai ya. Maksudnya gini bang ya, maksudnya uang dingin, uang nggak dipakai itu ya kita punya uang modal lebih lah. Ibaratnya kita cuma punya uang 200.000 tuh, meskipun minimal depositnya cuma 160 atau 10 dolar ya, kalau aku punya uang 200.000 mah nggak aku depositkan bang, aku buat kebutuhan yang lain seperti itu. Jadi kita nunggu memang uang yang memang harus, uang itu benar-benar buat untuk perang gitu ya. Oke, di sini kita menemukan informasi penurunan ya bang ya. Ini adalah informasi penurunan karena bodinya lebih besar daripada body candle bearish yang ini bang ya. Jadi C5 ini bang, ini adalah kunci dasar untuk menganalisa strategi yang saya jelaskan di video ini ya bang ya. Yang pertama kita bandingkan body C5, yaitu harus sama warna ya, harus sama warna. Kalau hijau sama hijau, kalau merah sama merah. Tapi untuk sumbunya kita tapi untuk apa itu C3 sama C2-nya kita bandingkan sumbu aja. Meskipun beda warna nggak apa-apa. Kita fokus sama sumbu. Ini kan informasi penurunan. Di sini C2 untuk sumbunya panjang bawah, di sini semakin pendek. Berarti kita apa? Kita open posisi buy. Kita open posisi naik itu pas perpindahan candle seperti ini ya, di detik 30 ya bang ya. Maka di sini kita bakalan profit, kita bakalan tengok bang, apakah di sini profit atau enggaknya. Karena kita sama-sama nggak tahu ini profit atau enggak ya. Kalau udah tahu mah ngapain juga menganalisa, langsung pencet-pencet aja ya bang ya. Bercanda ya bang ya. Tapi beneran kok. Udut.
Wah, menggut ya, mau ke atas mau ke bawah nggak jelas banget. Dulu aku sih mau berbagi seperti ini kayak merasa dirugikan ya. Kayak merasa dirugikan, kayak enggan gitu Bang. Tapi saya pikir-pikir lagi, tidak ada salahnya untuk berbagi ya. Jadi berbagi itu indah ya. Kita melatih sebuah keikhlasan ya di dalam diri ya, tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari apa yang kita bagikan sama orang lain. Karena kalau kita ikhlas berbagi apapun itu, jadi sandaran kita itu melakukan semata-mata karena lillah dan billah gitu ya, murni karena Allah gitu ya, bukan karena ingin mendapatkan suatu imbal balik gitu. Karena Allah sendiri itu sudah memberitahu pada setiap hambanya ya Bang ya, kalau kalian memberi satu, berarti kalian bakal dapat berapa? 10. Kalau ngasih 10 bakal dapat 100 gitu. Udah ada perkaliannya, itu udah diterangkan ya Bang ya. Jadi kita nggak usah ragu tuh. Makanya kita sandarkan kehidupan ini pada Sang Maha Pencipta gitu ya. Nggak usah takut besok mau makan apa gitu, nggak usah lah ya. Yang penting kita yakin aja gitu. Kita berusaha semampunya. Oke, malah ceramah ya Bang ya. Agak leon. Bukan ceramah sih, ingin berbagi aja ya Bang ya. Lagian kalau apa yang disampaikan baik kan nggak buru juga kayak Bang daripada kita keluar-keluar yang nggak jelas ya kan. Oke lanjut Bang. Nah kalau seperti ini gimana nih Bang? Jadi Ban. Kalau kita perhatikan ini Bang ya, kalau kalau kita perhatikan ini lebih kecil Bang ya, C5 nih Bang ya. Iya bodinya lebih kecil Bang. Berarti informasinya penurunan. Tapi 11-12 kalau kalian ragu, kalian skip dulu, gak usah open posisi. Tapi kalau saya perhatikan lagi, kayaknya lebih kecil C5 ya daripada C4. Oke, kita tandai C5 ini adalah informasinya penurunan. C5 ini penurunan ya Bang ya. Penurunan nih Bang. Hampir sama Bang ya bodinya itu Bang. Karena C5 itu kita ngebandingin body Bang ya. Body bukan sumbu. Tapi untuk C2 dan C3 kita bandingkan sumbu. Kalau C5-nya informasinya turun berarti ya kita bandingkan C2 sama C3-nya, kita bandingkan sumbunya bukan bodinya. Diingat-ingat itu Bang ya untuk strategi di video ini Bang ya. Gampang kan ya abang-abang ya, mudah kan untuk dipahami ya. Udut Bang, udut Bang. Udut. Jangan terburu-buru untuk melakukan deposit Bang. Lebih baik sayangi uang kita ya. Mau di forex kayak mau di binari kayak sama tuh, semuanya candle tuh. Cuma bedanya binari sama forex itu, kalau forex kita tentukan sendiri stop loss dan take profitnya itu taruh di mana, kita yang menentukan. Oke, informasinya penurunan. Sini penurunannya candlenya udah nggak ada ya. Buy. Kapan posisi naik Bang? Apakah di sini kita bakalan profit? Saya juga nggak tahu ya Bang ya. Sayonara.
Oke Bang, kita persiapkan Bang, takutnya ini loss Bang. Kita siapkan perkaliannya Bang, kali 3 Bang ya. Takutnya loss Bang, siap-siap Bang, biar gak kecolongan. Kayaknya dapet sih, kayaknya. Alhamdulillah, disyukuri Bang, meskipun ini bukan akun real Bang, disyukuri Bang. Perbanyaklah syukur ya, biar nikmat kita itu semakin ditambah gitu Bang. Oke, karena udah profit, ya udah kita tunggu aja Bang. Udah berapa kali kita open posisi Bang? 4 kali. Berarti katakanlah kita udah dapat $4 Bang. Malah lebih ya. Oh enggak, ini kalau kita open $1 kita enggak, belum sampai dapatnya ada $1, cuma 82% ya dari modal, enggak sampai $1. Tapi kalau kita udah kompen kayak tadi tuh kalikan 3, berarti dapatnya lebih dari $1. Kan kita kompen 3 tuh dapatnya 5 koma berapa itu. Dengan modal tambah modal kita yang loss berarti 4. Dapatnya 5 koma berapa sekian gitu kan. Jadi ya masih lebih banyak dapatnya pas kita lagi kompen ya Bang ya, daripada pas lagi open $1 seperti tadi ya. Tapi nggak apa-apa Bang, berapapun yang kita dapat syukuri. Jadi trading itu harus santai ya, relax, tunggu aja momen sesuai strategi yang kita gunakan. Jadi kalau kita masuk market, kita udah ada modal, strategi juga ada, ya udah kita atur aja. Pas kita masuk market, sebelum kita masuk market itu kita udah ancang-ancang tuh. Kalau aku udah dapat profit berapa persen dari modal, baru aku keluar dari market. Gitu caranya Bang. Harus disiplin, harus bener-bener bisa itu Bang. Harus berlatih tuh Bang. Saya berbicara seperti ini belum tentu juga aku bisa ngejalanin apa yang saya katakan Bang, karena saya katakan lagi di sini kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti aku bilang seperti ini aku udah paham, udah bisa ngejalanin apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan ini itu yang pertama, lebih utamanya itu lebih-lebih aku sendiri yang harus mampu untuk praktekin dengan apa yang saya katakan, bukan orang lain ya. Tapi selebihnya dengan apa yang saya katakan, mudah-mudahan itu juga bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain gitu ya. Oke Bang, di sini kita menemukan informasi kenaikan C5 Bang ya. C5 informasi kenaikan berarti kita fokus sama candle kenaikan. Sumbu kenaikan ya. Perhatikan di candle. Tunggu 1 2. Tunggu candle pembentukan candle C3 Bang ya. Karena di sini kita menemukan informasinya kenaikan, tinggal tunggu candle kenaikan. Kita tinggal tunggu candle ketiga ya. Karena kita kan open posisinya di C4. Oke, di sini udah ngebentuk nih Bang ya. Oke, saya tidak akan bosan-bosan untuk menjelaskan ya, biar kalian benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah informasi kenaikan. Nah, target kita adalah C4. C4 di sini ya belum terbentuk ya. Kita tinggal bandingkan sumbu atas, karena ini adalah kenaikan, berarti kita bandingkan sumbu atas C2 dengan sumbu atas C3 yang lagi berjalan ini Bang ya. Nah, ini berarti konfirmasinya apa Bang? Naik ya. Meskipun di sini turun besar kayak atau kecil kayak, kita lihat tengok sumbunya. Fokus sama sumbu ya, perbandingan sumbu. Karena di sini informasinya kenaikan dan di C3-nya kenaikannya semakin ke atas. Boy. Seperti ini aja Bang strateginya Bang. Mudah kan? Iya kan? Iya kan Bang? Iyalah, masa enggak? Strategi seperti ini ya, kalau memang orangnya nggak mau berbagi ya pasti dijual lah. Mereka ngebentuk ya namanya sebuah grup VIP di Telegram. Mungkin aku dulu pernah kayak gitu, artinya sempat punya pikiran seperti itu. Jadi kayak mau memberikan sebuah pembelajaran sama orang itu, kita itu harus untung gitu. Tapi nggak kesampaian, masih ada banyak pertimbangan di dalam benakku.
Jadi lebih baik ya kita berbagi aja lah secara cuma-cuma seperti ini. Seperti yang saya katakan di awal, kalau kita mau berbagi, lillah billah ya, biar Tuhan yang menggantinya nanti. Oke, boy. Karena di sini kita loss, kita kompen di sini ya. Waduh, turun lagi gimana ya bang? Ya diterima lah bang, kalau turun lagi bang. Makanya saya sarankan tes dulu strategi yang saya gunakan ini ya. Ini kan kompensasi level 1 nih bang. Kalau di sini loss, kalau kalian mau kompen lagi, eh, jangan main kompen-kompen aja, tapi dites dulu strategi yang saya ajarkan di sini nih. Tapi kalau kalian berani, kalau udah dites, udah berani tuh, kan udah mengetahui presentase untuk profitable-nya itu kan. Oke, wah profit lagi nih bang kayaknya bang. Jelas nih bang ya, jelas kan? Oke dapat bang ya, mantap. Mantap kan? Dari tadi kita loss kompensasi kompen K1 ya. Kompensasi pertama itu udah masuk semua bang ya. Yang ngeri itu takutnya kalau kompen level 10 bang. Bangkrut ya bang ya. Jangan sampai lah ya. Makanya agar hal itu tidak terjadi, silahkan dites bang. Di backtest ya. Saya sarankan itu bang, backtest bang, backtest. Dites. Jangan malas-malas lah ya. Kalau kita mau malas ngetesnya seperti ini, langsung seperti ini ya kita scroll aja ke belakang gini bang. Kita tengok nih. Kalau kita mau mau masuk market 1 jam tuh, 1 jam. Kita mau trading 1 jam, berarti ya kita tinggal ini ya bang. Kita scroll ke belakang dari jam 12 sampai jam 1. Atau kalau kita mau nge-scroll ke belakang terus dari jam 7 pagi sampai ini kan ada tuh bang. Tuh, ini kan history nih bang, history yang udah kebentuk tuh. Kita bisa tuh ngelihat presentase strategi yang kita gunakan tuh di sini bisa tuh bang. Caranya seperti itu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak tahu ya yang seperti ini ya. Mungkin ada pemula gitu yang baru tahu dunia trading gitu kan ya. Kalau udah mahir mah, udah suhu mah ya aku tidak lagi menjelaskan pada mereka yang udah pinter gitu kan ya. Tapi lebih kepada mereka-mereka teman-teman yang memang mungkin baru belajar di dalam dunia trading gitu ya. Oke. Dan di sini saya juga bukan orang yang pinter ya. Kalau pinter ngapain juga aku belajar. Oke, kita turunkan lagi lotnya ya. Ini lot nih bang. Kita turunkan lagi nilai investasinya, kita turunkan. Bahasa taruhan, bahasa judinya bet ya. Bet lot, sama aja lah. Intinya modal yang mau kita tradingkan. Ya mau dibuat transaksi $1 aja, nggak usah banyak-banyak ya bang ya. Oke, di sini kita menemukan informasi kenaikan ya bang ya. Perhatikan 1, 2, 3. Oke, informasi kenaikan. Wah, gimana nih bang? Oke, kita informasi kenaikan, kita bakal open posisi sell ya di sini ya. Habis ini saya jelaskan bang ya. Open posisi sell 1, 2, 3 sell. Kenapa alasan saya di sini open posisi sell? Ini bang. Yuk diperhatikan bang. Ini kan informasi kenaikan bang. Kenapa di sini dikatakan informasi kenaikan? Karena body candle C5 ini bang, kalau kita bandingkan dengan candle yang sama yang berada di sini, ini bodinya lebih dominan ya, lebih dominan artinya lebih kuat, ya lebih gede. Berarti ini adalah kita katakan informasi kenaikan. Nah, ini di C3 kita kan bandingkan sumbunya ya kan. Sumbu kenaikannya di C2 ini enggak ada ya.
Terus di C3-nya juga nggak ada, ya kan? Lalu sama mana? Sama ini bang, ini. Yang sini ya. Ini kan C5, C1, sama C1. C1 ini ada sumbunya nih bang. C1 ada tuh bang. Coba perhatikan tuh. C1 nih bang, ada sumbunya ini. Ini kecil sekali ya. Dan di sini semakin botak, semakin nggak ada. Ya udah kita open posisi sel aja di sini. Seperti itu ya bang-abang ya. Kalaupun di sini nggak ada sumbu semua, di C1 nggak ada sumbu atas, C2 nggak ada, C3 nggak ada, ya udah kita bandingkan sama C5, sumbu atas sama harusnya ya, karena ini adalah informasi kenaikan. Seperti itu ya bang-abang ya. Oke bang, di sini udah masuk di menit 30 ya. Kurasa untuk video hari ini udahan dulu ya bang-abang ya. Kita lanjut di sesi video selanjutnya nanti. Barangkali saya ada strategi yang lain, pasti saya bakal share semuanya ya, apa yang saya pahami ya. Dan dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas buat teman-teman semuanya ya. Dukung terus channel ini, subscribe, like, komen, share ya bang-abang ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman udah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke bang, aku pamit dulu bang.